dengan perilaku buruknya. As-Siddiq itu banyak membenarkan. Jadi ketika apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu pasti selalu dibenarkan oleh Abu Bakar. Ketika membahas Rasulullah dengan menggunakan bahasa cinta, karena itu muncul dari dalam hati, maka akan mudah diterima oleh hati. Menemani malam Anda dengan obrolan penuh makna dan ilmu keislaman. Inilah Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Program gelar bicara yang membahas fikih Islami, kisah inspiratif dari para nabi dan sahabat, peringatan bersejarah dalam Islam, serta isu-isu keagamaan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap Jumat malam, mulai pukul 8 hingga 9 malam. Dengarkan langsung bincang hangat bersama para tokoh agama dari PCNU Kota Pekalongan, pimpinan daerah Muhammadiyah, penyuluh agama Islam dari KUA, dan Pondok Pesantren Modern Al-Quran Buaran. Mereka hadir untuk menjawab pertanyaan Anda, berbagi wawasan, dan memperkuat nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Anda bisa menyimak siaran ini di FM 91,2 Radio Kota Batik, melalui streaming online atau langsung di kanal YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Yuk gabung dan jadi bagian dari obrolan yang menyejukkan hati dan memperkaya jiwa. Hubungi 0285 424 474 atau WhatsApp 0855 420 912. Osa Islam. Karena ilmu agama tak hanya untuk didengar, tapi untuk dipahami dan diamalkan. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan saya Ozi untuk malam hari ini, kawan, di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Kiai Haji Mukhlisin. Untuk malam hari ini sudah hadir beliau di studio. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya, Nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Malam hari ini juga ini Yai tampilannya berbeda. Sudah meninggalkan dunia gelap. Betul, ya. Sudah kelihatan dari sini. Ya, nggih. Dan alhamdulillah sudah hadir beliau di bulan apa ini, berarti masuk Rabiul Awal, nggih. Rabiul Awal. Kalau kita nyebutnya bulan Maulid. Bulan Maulid. Banyak musola, masjid juga yang di kampung-kampung itu pada marhabanan ya, nggih. Ya, marhabanan. Sampai ada yang tanggal 12, bahkan ada yang sampai 1 bulan penuh. Baik. Nah, ini juga ngobrol malam hari ini nggak jauh-jauh soal itu, nggih. Ya. Dan konon katanya kalau misalkan kita lagi marhabanan itu, Yai, Kanjeng Nabi hadir di situ. Hadir begitu, Yai? di tengah-tengah kita. Nah, berarti kalau misalkan semuanya di malam yang sama, kemudian pada marhabanan semuanya, nah hadirnya di mana, Yai? Di tempat yang mana dulu atau gimana itu? Itu alamnya sudah berbeda dengan alam kita. Anjir. Jadi hal-hal yang ada di luar nalar kita itu tidak bisa kita jangkau dengan akal. Sama dengan ketika ada bencana, ya, kemudian yang meninggal banyak, Iya. Malaikatnya gimana itu? Sebenarnya cuman Israel ini. Iya. Apa punya pasukan? Iya. Apa hanya dengan ini saklar ini untuk mematikan lampu itu ceklek langsung otomatis. Atau matikan dari screennya, ceklek. Satu rumah mati semua. Bisa seperti itu mungkin ya. Ya, tapi itu hanya logika kita saja. Tetapi itu di luar kemampuan otak manusia, sehingga ya itu kita percaya, kita yakini bahwa bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan kita yakin bahwa beliau Kanjeng Nabi ini juga hadir di tengah-tengah kita, begitu ya, Ige? Insya Allah. Baik, dan judul malam hari ini juga menarik ini. Lumayan menggelitik juga karena kok ada ininya, selipannya Kanjeng Nabi bermain media sosial begitu. Iya. Nah, apakah sama dengan yang kita mainkan setiap hari di medsos begitu ya, atau pripun ya? Ya, sebetulnya maksudnya itu memang judulnya agak provokasi. Ajak provokasi. Ya, itu bagian dari tema judul lah. Karena judul yang menarik itu, masuk sih ke pembahasannya seperti ini gitu loh. Ya. Bagian dari agar banyak yang penasaran dengan tema kita, sehingga banyak yang mengikuti obrolan kita. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga tidak
melenceng dari apa yang Rasulullah telah gariskan. Sebetulnya maksud saya bukan kemudian beliau nanti di megang media sosial itu seperti ini, itu bukan sebetulnya. Ya. Tetapi prinsip-prinsip yang beliau ajarkan itu yang akan kita ambil dan kita terapkan di media sosial kita. Oke. Nanti kita juga yang baik-baik munculnya nantinya ya di media sosial itu ya. Artinya apa yang kita lakukan, scrolling, main Instagram, Facebook, kemudian juga TikTok, WhatsApp, segala macam, itu tidak lepas dari tuntunan ajaran Rasulullah. Sehingga itu Rasulullah benar-benar hadir dalam jari kita, dalam postingan kita, dalam konten kita, apapun yang kita upload, apapun yang kita tulis di sosial media, itu seolah-olah kita diawasi oleh Rasulullah. Jadi tidak hanya lisan kita, jari kita, jempol kita, itu ketika nge-share ke sosial media, itu harus dibarengi dengan tuntunan Rasulullah. Ini kalau tidak di-share, ini menimbulkan fitnah atau enggak? Ini baik tapi ini benar tapi baik atau tidak? Gitu loh. Sehingga tidak semua yang kita ketahui itu kita share, kita obrolkan, kita buka di sosial media. Itu tidak begitu juga, karena ketika kita melakukan hal itu potensi bohongnya akan banyak. Gitu loh. Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayuhditsa bi kulli masami. Cukuplah bagi seseorang itu melakukan kebohongan jika dia meng-share semua yang dia ketahui, semua yang dia dengar, gitu loh. Karena di kita kan ada privasi, ada ruang publik. Ketika itu masuk ke ruang privasi, ya jangan merembet ke ruang publik, gitu loh. Ada batasannya. Ada batasannya. Sementara sekarang ini karena dia sebagai konten kreator, wah ini potensi like-nya bagus banyak ini. Nah, gara-gara seperti itu akhirnya tidak mempertimbangkan baik buruk lagi. Yang dipertimbangkan adalah share-share-nya banyak, viewer-nya banyak, kemudian cuan. Orientasinya udah ke situ ya. Jadi kita jadinya penuh kehati-hatian kalau tadi udah didasari seperti itu, gitu. Baik. Nah, ini menarik juga ya, karena berkaitan dengan tema malam hari ini, ternyata ada yang sudah bergabung. Ini dari Magelang, Mas Teo Yudhistira. Ini mengikuti kita berarti lewat streaming ini. Bisa langsung saya bacakan ya, Inggi? Boleh, monggo. Baik, selamat malam, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya, bagaimana batasan bercanda atau membuat konten humor di media sosial menurut teladan Rasulullah SAW agar tidak nanti jatuhnya itu seperti ghibah atau merendahkan orang lain. Terima kasih. Ini yang ditanyakan sama Mas Teo. Cocok temanya, ya. Sesuai ini. Temanya pas, cocok. Bagaimana agar kita bersosial media, karena kan kita tiap hari ribuan bahkan jutaan orang berbicara di sosial media. Dan mereka bermacam-macam. Ada yang murni berdakwah, ada juga yang konten-konten bercanda, ada juga yang konten-konten menghina orang, kemudian menjadikan kesalahan seseorang menjadi bahan candaan, ya kan? Kemudian juga menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar, hoax. Kemudian juga mengulik aib seseorang. Kemudian juga ada yang ingin mengeksplor dirinya, ingin caper, cari perhatian, kemudian karena mengejar pengikut, mengejar follower, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batasannya. Batasannya itu apa? Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu
menyampaikan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari tangannya, lisannya, dan perbuatannya. Artinya apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis di sosial media, konten apa yang dia buat, jangan sampai menyakiti orang lain. Artinya orang lain selamat dari itu, gitu loh, perbuatan kita, gitu loh. Sehingga itu menjadi poin pertama. Ketika kita bersosial media, itu harus dijaga kehati-hatiannya. Dilihat dulu kontennya, menimbulkan fitnah atau enggak, menyakiti orang lain atau enggak. Itu yang pertama. Karena sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tangannya, lisannya. Kalau lisannya kan jelas, ya. Ghibah, namimah, kemudian bohong, bercanda. Kemudian kalau bercandanya sih tetap bercanda boleh, tetapi harus ada batasan-batasannya. Bayangkan ketika kita mau share di samping kita Rasulullah, kira-kira akan kita lihat dulu nggak share-shareannya ini, kontennya ini, gitu, iya kan? Kemudian ada meme, ada berita-berita yang belum jelas kevalitannya, apalagi sekarang ini zaman ChatGPT, apapun bisa dibuat. Betul. Orang yang tidak bisa berdakwah, bukan kiai, bukan alumni pondok pesantren, karena dia paham ChatGPT, dengan hanya prompt, perintah-perintah, itu dia bisa bikin video berdakwah, gitu loh. Ya. Dan itu juga cuan, gitu. Cuan. Apalagi sekarang nyun sewu, Bapak Prabowo, di luar dari kapasitas beliau sebagai pemimpin negara, itu ketika melakukan kesalahan itu wajar, gitu loh. Data yang disampaikan salah ataupun ucapannya keliru, itu wajar, ya. Tetapi yang tidak wajar itu adalah proses komentatornya. Banyak sekali naudzubillah min dzalik, kemudian penggalan ceramahnya dipotong-potong, kemudian dipret malahan. Benar. Kalau rakyat Indonesia lapar, saya yang tanggung jawab, malah pret. Orang itu. Itu banyak videonya seperti itu ya ini. Artinya jangan jadikan kesalahan seseorang sebagai hiburan publik. Ya kita menikmati, cuman dalam hati kecil kita, ya Allah Gusti, presiden loh. Ya di luar kapasitas beliau sebagai presiden, ketika melakukan kesalahan pun, ya jangan dihujat seperti itulah, ya. Akhirnya jadi bercandaan, gitu loh. Bercanda yang ketika orang yang melakukannya melihat itu kok merasa dihina, merasa dikucilkan, merasa dipojokkan, itu kita sudah salah. Sampai orangnya itu bikin marah, ya itu salah kita, ya. Salah, gitu loh. Karena kalau menasehati monggo, masih boleh, ya? Memberikan peringatan, mengingatkan silahkan, tetapi bukan begitu caranya, gitu loh. Bukan begitu caranya, sehingga ya ini bagaimana ya? Karena setiap orang asalkan punya HP dan punya kuota tentunya, itu bisa saja melakukan hal-hal yang menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Kadang itu dia lakukan tanpa sadar, ya, tanpa sadar.
nek wis parani polisi nembe nangis. Baru minta ampun. Iya. Nunggu ada itu dulu ya. Iya. Dan itu efeknya hal-hal yang kesalahan-kesalahan publik yang kemudian kita pertontonkan, kemudian disebarluaskan. Itu justru nantinya akan ditiru oleh masyarakat yang melihatnya. Yang nonton tadi ya. Sehingga akhirnya banyak sekali yang bikin video-video yang ngepret Yang tadi. Pret tadi ya. Iya. Iya sih. Dalam hati kecil kita, ya Allah, masyarakat kita wis sudah kehilangan apa ya? Rasa hormat ya. Rasa hormat, adab, kemudian kehilangan diawasi oleh Rasulullah. Ya. Kayak merasa bebas aja ya ini. Merasa bebas saja. Karena jempol itu jauh dari otak kan. Iya sih, betul sih. Saya nggak mikir ya. Kalau mulut kan masih dekat lah. dekat, ya kan? Satu area. Iya, satu area. Kalau jempol itu sudah Terlalu jauh. terlalu jauh. Iya sih. Apalagi bahasa tulisan. Iya. Itu kadang disalahpahami gitu loh. Nggak ada titik komanya, iya kan? Iya. Akhirnya timbul salah paham dari situ. Akhirnya timbul salah paham. Baik. Sehingga ya memang kita harus hati-hati dalam bersosial media. Agar kita tidak menyakiti, tidak melecehkan, tidak menghakimi. Karena apa yang terlihat di sosial media kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Nggak sesuai. Nggak sesuai, iya kan? Karena kan bisa jadi itu sudah dipotong-potong, disambung-sambung, yang kemudian menghilangkan tema besarnya, gitu loh. Sehingga kita salah paham. Kita sudah dulu malah ingat ketika Bu Menteri Iya. itu dihujat sampai segitunya, ternyata hoax, Iya, AI. ternyata AI, ternyata dan itu kan Kasihan juga ya. kasihan, berimbas gitu loh. Jaluk ngapurane piye wis nek wis kok kowe. Satu Indonesia itu ya. Iya kan? Repot ya. Nah ya, makanya kita hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita dalam bersosial media. Iya. Agar kita lepas, kita bisa mengontrol diri kita, gitu loh. Mengontrol diri kita dalam bersosial media. Biar ada kehati-hatian di situ, nggih. Ya, Baik. betul. Nah, kalau tadi dicontohkan bahwa dengan kehati-hatian seperti itu, akhirnya kita bisa mempostingnya juga harus teliti, harus yang benar-benar ini bisa menyakitkan orang lain atau enggak. Cuman kalau misalkan postingannya ini ya isinya itu tentang keluhan diri kita, yang harusnya itu bisa disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tuliskan di media sosial pripun ya, misalkan buat status lah, ya Allah kok ngene temen gitu ya. Atau yang ya Allah paringi sugih atau gimana. Nah itu pripun ya kalau yang sementara dia nggak mau berdoa langsung nih sama Allah, tapi lewat tulisan-tulisan yang seperti itu. Kemarin atau enggak tadi, saya bikin status ya. Allah itu kadang kalau kita menolong itu ngelap-lapi, injury time, udah mau masa habis tuh ya, baru ditolong, gitu loh ya. Bahasa saya di pertolongan Allah terkadang ngelap-ngelapi, injury time baru muncul. Ngenjang malih ampun ngoten Gusti. Ini kayak semacam protes nih. Permohonan. Iya. Ya itu istilahnya apa ya? Keluh kesah itu kalau ini kan di belakang memang rodok, memang lucunya di situnya. Pancelannya di belakangnya nih. Nginjang malih ampun ngoten Gusti. Maksud saya, ketika kita sudah merasa yakin ditolong, tapi kok belum datang-datang, itu kan resah juga. Betul. Piye kadang kita yakin pertolongan Allah itu pasti datang, gitu. Tapi
ya itu kadang memang injury time, ya. Injury time. Dan bagaimana kita menyikapinya? Nah itu. Bagaimana kita menyikapinya agar jangan sampai ucapan kita itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Ya, kadang kan kalau lihat film-film India gitu kan sedang dalam terpuruknya, ya, ke gereja atau kelenteng itu kemudian dibunyikan loncengnya klonang sambil marah-marah sama Tuhannya, protes sama Tuhannya, iya. Iya kan? Habis itu baru ditolong. Iya, nunggu ada protes besar dulu. Iya. Kadang memang itu ujian dari Allah, ya. Dan itu Allah menjawab doa-doa kita. Itu sesuai dengan keinginan Allah. Mau dikabulkan dalam bentuk apa, mau dikabulkan kapan. Itu kita tidak bisa intervensi sama sekali. Tidak bisa nuntut ya. Tidak bisa nuntut. Artinya gini, Allah sudah mengatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan hadir memberikan solusi dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Ketika kita sudah berdoa kemudian kok ini kita sudah kepepet ini, entah itu ekonomi, entah itu apalah, urusan apapun, kok sampai detik-detik kita sudah pasrah, sudah nggak bisa berkutik, mikir apa maneh gitu loh, sopo sing panulungi aku gitu loh, ya. Udah mepet banget. Nah itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, gitu loh. Dan Ibnu Athaillah pun sudah memberikan standar, ya, dalam hikamnya. Itu beliau memberikan rambu-rambu. Ketika kita berdoa, ya, dan tidak kunjung dikabulkan, ya, itu bisa jadi Allah itu masih senang, masih enjoy menikmati rintihan kamu, gitu loh. Ibarat ada pengamen, suaranya enak. Betul. Angkuah nggak ini duit aja. Biar awet ya. Karena kita masih menikmati lagunya. Iya betul. Nah itu malah salah guna mas. Suruh nambah lagi nih. Dan ngasihnya kan nggak mungkin 10.000 nengok gue kayak. Bisa gede. Iya kan. Betul. Tapi artinya ketika Allah itu masih senang dengan rintihan kita, masih senang dengan munajat kita, masih senang dengan kita mengangkat tangan memohon kepadanya, itu diwet-wet. Malah justru nggak dikabulkan segera, ya. Kenapa? Rasulullah masih cinta sama kita. Tinggal kitanya sabar atau enggak, gitu loh, ya, sabar atau enggak, ya. Jangan sampai kemudian masih ngamen, didengarkan, kemudian dia nggak sabar. Ngapa nggak izin ora palung gitu loh. Nggak tahu bahwa yang mendengarkan itu enjoy, seneng gitu loh. Mau ngasih yang banyak ini. Mau ngasih yang banyak gitu loh. Lah kok malah sikapnya seperti itu gitu loh, ya. Oh bisa mutung nanti yang mau ngasih. Walillahil masalul a'la seperti itulah, ya. Artinya meskipun itu analogi yang sebetulnya tidak pantas untuk Allah, tetapi min babi walillahil masalul a'la mendekatkan pemahaman kita dengan kehidupan sehari-hari kita. Di logika, di logika gitu loh. Logikanya seperti itu. Tapi kalau ada pengaman wes pakainya compang-camping, kemudian alatnya juga seadanya, suaranya cempreng, orang genah, si nembe beberapa kata
itu wis langsung diwehi ben cepet lunga. Jane gene. Iya betul. Iya kan? Ben cepet lunga. Iya. Gitu loh. Ini jangan-jangan kalau misalnya kita berdoa dan tiba-tiba langsung dikabulkan, Allah nggak begitu suka sama kita ya ini. Ini juga perlu jadi perhatian juga buat kita ini. Jangan-jangan seperti itu ya ini. Makanya ini rahasia nih. Nji. Ya, rahasia. Nggak bisa dikucurkan ini. Yang menjadi tantangan seorang kiai itu kalau kemudian hujan deras, konteti pawange gitu loh. Oh. Tapi pernah ya? Suruh ngusir hujan. Artinya gini, itu kan langsung diteni oleh masyarakat gitu. Iya kan? Bener. Aduh, dites kayak aku mandi pura tuh aneh itu loh, ya kan? Iya ya. Itu tantangan loh itu bagi kiai itu. Langsung ditunggu hasilnya ya? Langsung ditunggu hasilnya. Berat sih itu. Iya. Makanya modelnya celana dalamnya lemparnya ke atas. Oh iya. Kalau nggak berhasil, ya berarti kamunya yang Lempar. Gitu ya. Masya Allah. Nah ini, aduh ya Allah. Ini katanya dengan bermedia sosial ya Enggi. Jadi emang perlu kehati-hatian dan juga kalaupun tadi kaitannya dengan keluh kesah ya, harapannya nggak cuma di media sosial saja ya Enggi, bisa langsung disampaikan ke Allah begitu Enggi. Baik. Nah, tapi apa ya? Kalau seandainya beneran apa ya Rasulullah melihat postingan-postingan kita, sikap beliau bakal seperti apa ya kalau dengan yang ada sekarang ini banyak macamnya yang seperti itu? Iya. Saya kira ya ngelus dodo paling. Ngelus dodo Gusti, umatku wis ana sing model kowe iki. Macam-macam di sosial media itu, karena ya memang ada berbagai macam motif, ya kan? Ada berbagai macam motif sehingga mereka mau melakukan apapun demi motif yang mereka kejar itu. Ya. Padahal kalau kita kembalikan apapun yang kita lakukan, sosial media itu hanyalah wasilah, hanyalah perantara, hanya perantara, bukan tujuan. Makanya kita harus membedakan antara sosial media sebagai wasilah dan sosial media sebagai tujuan. Agar apa? Ketika kita bersosial media dan kok tidak kunjung berhasil, ya sudah usaha lain gitu. Usaha lain. Karena usaha itu ketika sini ditutup, di tempat lain dibukakan gitu loh. Sehingga bagaimana kita tidak putus asa ketika satu pintu ditutup. Kita harus nyari pintu-pintu yang lain yang Allah sediakan, dan itu pasti ketika satu pintu ditutup oleh Allah, maka dibukakan pintu yang lain. Sehingga kita jangan sampai putus asa. Ketika apa yang kita usahakan itu tidak kunjung mendapatkan hasil. Siapa tahu memang Allah ingin memindahkanmu dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik, gitu loh. Nah itu ya kita tetap harus berusaha, gitu loh. Tanpa harus putus asa, ya. Dan emang harus semangat ya, itu ya Enggi. Baik. Nah ini juga kalau sekarang ini kan media sosial kan juga bisa dijadikan sebagai ladang usaha buat kita, selain tadi buat perantara sebagai media dakwah atau lain sebagainya. Ada buat mencari cuan lah, istilahnya seperti itu ya Enggi. Nah kalau misalkan kita udah dapat penghasilan penuh dari media sosial, katakan seperti itu, nggak ada pemasukan lain kecuali dari media sosial itu sendiri ya. Nah itu ada hitung-hitungan buat nanti kita harus mengeluarkan zakatnya seperti apa dari medsos itu atau gimana ya? Dalam Islam sudah dibahas seperti itu belum ya?
Kalau bab zakat itu kan memang sudah ada ketentuannya. Iya. Bahkan kemudian sekarang ini muncul zakat profesi. Zakat profesi. Zakat profesi, ya. Oke. Sehingga ya tetap kontroversi, ya. Ada yang mendukung, ada yang enggak, gitu loh. Dan ketika harta yang dia hasilkan dari konten sosial media itu kok sudah memenuhi nisab dan sudah memenuhi 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari jumlah itu ya. Dari jumlah itu, dari penghasilannya, gitu loh. Syaratnya harus tetap 1 tahun dulu. 1 tahun kemudian nisab, gitu loh. Oke. Ya, karena zakat profesi ini juga profesi apapun yang kemudian penghasilannya itu sudah melebihi batas nisab zakat dan sudah haul, maka dia kewajiban mengeluarkan zakatnya. Oke. Karena perbandingannya seperti ini. Petani setiap kali panen itu, kalau hasil panennya itu memenuhi standar nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Antara 600 sampai 800 kilo. Itu dikeluarkan zakatnya. Oke. Tentunya juga pengairannya bagaimana, pakai duit atau hanya mengandalkan air hujan, itu persentase zakatnya berbeda, 5% dan 10%. Yang jelas, ketika seseorang itu penghasilannya dari sosial media, itu sama dengan penghasilan yang lain. Profesi yang lainnya juga. Profesi yang lain juga, gitu loh. Apalagi potensi dari sosial media itu sangat terbuka luas, jangkauannya sangat luas. Betul. Sehingga itu memang bisa jadi profesi YouTuber, menjadi konten kreator, ya kan. Wong saya saja yang istilahnya bumbuan sak temu nih. Nyambi lah ya. Bukan yang utama. Ya. Itu juga mut-mutan. Nak pingin yang gawe, nek ora ya ora. Itu juga sudah menghasilkan. Alhamdulillah. Tapi masih belum batasan nisab zakat. Jauh. Mau iseng-iseng aja itu hiburan di sosial media. Nah, makanya hiburan itu bisa diselipi dengan dakwah, gitu loh. Dakwahnya menghibur, gitu loh. Tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus mencela orang lain atau mencaci maki orang lain, atau membuat orang lain sebagai bahan olok-olokan dan bercandaan. Sekarang ini banyak seperti itu, gitu loh. Iya sih. Demi cuan. Biar menarik, mengolok-olok pihak lain. Iya, gitu. Seperti itu. Menjadikan orang lain sebagai bahan lelucon, gitu loh. Harapannya jangan sampai seperti itu, nggih. Jangan sampai seperti itu. Baik. Karena ketika itu yang dilakukan, mungkin dia tertawa, tapi di atas penderitaan orang lain. Iya kan? Menari di atas luka orang lain. Menari dia. Baik. Nah, ini kaitannya dengan tadi batasan nisab buat zakat itu, batas minimalnya sampai berapa? 80 gram emas. Oh, hitungannya ini ya, dikonversi nanti 80 gram emas itu. 80 gram emas itu berapa? Kalau emasnya sekarang 3 juta. Kali 80. Oke. Oke. Banyak. 240-an juta. Terus sampai nunggu 1 tahun. 1 tahun. Nah, baru ada kewajiban untuk bayar zakat. Iya. Kalau haul itu apa ya? Haul itu setahun. Oke. Ini saya barusan ngikut haulnya Romo Kiai Haji Khalil Muhdar. Itu haul. Gitu. Iya. 1 tahun, ya kan. Ini haul ke-15, berarti 15 tahun yang lalu, gitu loh. Putaran 1 tahunnya. Putaran 1 tahunnya. Baik, itu namanya haul. Baik, ada lagi yang bergabung ini Yai dari Mas Dona di Poncol. Saya bacakan ya ini. Ya. Assalamualaikum. Dulu Pak Yai
dunuki kita semua di dalam lindungan apa sih ini? Oh, doa ini. Oh, doa. Amin. 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 Betul Pak Yai, dalam doa dan seterusnya yang setiap saat kita panjatkan, kita tidak pernah tahu apa untuk hari ini atau untuk besok atau dan seterusnya dari hasil doa tersebut. Makanya ada istilah dalam doa kita itu adalah rahasia Allah. Kita hanya berikhtiar dan kembali kepada individu masing-masing. Matur suwun. Oh, cuma ngasih ini aja. Testimoni. Testimoni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Dona. Baik ya. Dan memang nggak setiap doa itu langsung bisa dikabulkan ya, Iya. di saat itu juga nggih. Iya. Apalagi seringnya di injury time tadi. Injury time. Nah, kita bahkan meyakini bahwa pasti ada pertolongan dari Allah meskipun itu di injury time. Tapi kadang sikap kita yang apa ya, jadi was-was atau gimana gitu. Nah, menyikapi biar ya kita yakin aja bahwa ini pasti bakal ada seperti itu. Sementara kita juga ada rasa khawatir begitu Yai. Nah, ini pribadi Yai. Manusiawi. 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 Ah, Manusiawi. mhm. Karena kan manusia itu kan antara khauf dan roja. Khawatir dan mengharap. Ya. Mengharap hal-hal yang kita mohon kepada Allah. Ya kan? Dan itu yang memang wajar seperti itu gitu loh. Dialami semua manusia. Dialami oleh semua manusia. Ya. Orang nek wis kiai Kayaknya nggak begitu khawatir gitu. Iya. Cuman memang levelnya berbeda. Oh iya betul. Levelnya berbeda. Tingkat kekhawatirannya berbeda. Iya. Iya sih ya. Kita sebagai orang awam kadang khawatirnya terlalu berlebih ya. Nah. Padahal kan kalau masalah ekonomi, ya walaupun saya bisa ngomong, bisa nasihati, ketika keuji seperti itu juga kelalaian. Berat juga. Jadi hampir ya sama aja nih ya, dirasakan banyak orang yang seperti itu. Ada kekhawatiran dan ada pengharapan juga, dan itu wajar lah ya Inge. Wajar sebagai manusia ya. Nah, iya sih, mudah-mudahan bisa kita hadapi yang seperti itu ya Inge. Baik, nah ini terakhir deh, mumpung belum jam 9 nih. Kaitannya dengan apa ya, kita bermedia sosial, bahwasannya ada Rasulullah di tengah-tengah kita, biar kita juga artinya nggak sembarangan ini bermedia sosial. Dari Yai sendiri mungkin ada yang ingin ditambahkan Yai? Terkait dengan bersosial media ini, ini kita harus selalu menghadirkan Rasulullah di hati kita, karena kan itu akan bisa mengontrol kita. Apalagi kemudian ketika kita diuji dengan injury time tadi, itu kadang kalau kita tidak sabar, itu akan muncul omongan-omongan yang tidak pas gitu loh. Mempertanyakan Tuhan, Gusti aku ki wis ngibadah sih, kok iso koyo iki piye gitu loh. Seolah-olah Allah lupa kepada kita. Padahal Allah itu selalu mengawasi kita, selalu memantau kita, gitu loh. Dan Allah seperti tadi, itu bisa jadi ketika doa-doa kita tidak kunjung dikabulkan, bisa jadi karena senang mendengar intihan kita, gitu loh. Iya kan? Sehingga Ibnu Athaillah pun mengatakan la yakun ta'akhuru amatil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liyaksik. Jangan sampai pertolongan Allah yang tidak kunjung datang, yang kadang injury time itu, kadang itu sudah berdarah-darah, sudah nangis-nangis, sudah nggak ada yang bisa menolong lagi dengan selain Allah. Nah, jangan sampai pertolongan yang tidak kunjung datang itu membuatmu putus asa. La yakun ta'akhuru amatil ata ma'al ilhah fid du'a. Padahal kamu sudah terus berdoa terus menerus, mujiban liyaksik, jangan sampai membuatmu putus asa ya. Fa innahu dhamina lakal ijabah fi ma yakhtaruhu lak. Karena Allah menjamin akan dikabulkan doa-doanya.
tetapi sesuai dengan pilihan Allah. Ya. La fi ma takhtaru li nafsik, bukan sesuai dengan keinginanmu. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, dan di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kamu tentukan. Jadi nggak bisa maksa Gusti. Saiki Gusti aku wis kepapet nemen iki Gusti. Anak-anak bangun sekolah sangune ora ono, SPP urung dibayar. Kemudian tagihan bank juga wis Sudah menunggu ini. rande duit. Saiki Gusti. Tolong ya Allah. Akhirnya bukan doa itu, dikte. Iya. Dan Allah nggak suka didikte. Om kiai diatur-atur. Cuman Gusti Allah. Iya ya. Om kiai diatur-atur. Kiai diamplop duit. Bukan diatur-atur gitu. Kok sampai Allah didikte. Jadi terserah Allah kapanpun waktunya nggih. Makanya di antara adabnya doa itu jangan mendikte Allah. Artinya apa? Doa itu jangan sampai terlalu mendetail. Karena kalau terlalu mendetail itu sama saja dengan mendikte Allah. Gusti, juduku satu swidak putih, rambut hidone. Terlalu detail ya. Terlalu detail itu mendikte Allah. Dan Allah nggak suka didikte. Artinya ya jangan terlalu mendikte, terlalu terperinci. Karena Allah tahu gitu loh. Tahu apa yang kita inginkan itu Allah tahu gitu loh. Tapi doa itu jangan terlalu singkat Gusti. Ngerti dewe. Jadi secara detail juga jangan, singkat banget kayak ya Allah ngerti dewe itu juga jangan. Iya, kurang adab ya. Kurang ajar. Baik. Oke. Nah, ini ada lagi yang bergabung ya. Saya baca lagi ya, nggih. Dari Ibu Hera di Pacar Tirto. Harap dan khawatir. Ini mau tanya Pak Yai, apakah takdir itu bisa berubah dengan doa kita yang istiqomah terus menerus? Meremet istilah doa gitu. Bisa nggak merubah takdir kita yang tadinya mungkin takdirnya jelek bisa jadi baik kayak gitu atau gimana ya? Takdir itu ada dua. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu tidak bisa diubah. Takdir mu'allaq, takdir yang masih menggantung, masih bisa dirubah gitu loh. Ya. Takdir mubram itu kita lahir kapan? Itu kita lahir dari rahim siapa? Kita matinya kapan? Kemudian itu sudah pasti ya. Kita kan nggak bisa pesan Gusti, aku lahir dari rahim Syarifah, aku pengen dadi Habib Gusti. Nggak bisa request. Nggak bisa request. Ngerti ya aku mbiyen akhirnya. Kalau nggih bae. Asa aku pengin iki ya wajahku ki ya lonjong putih, rambutku ki ya apik ikal, kemudian aku tinggine semene. Itu nggak bisa gitu loh. Ya. Itu mubram. Memang ada hal-hal yang tidak bisa dirubah. Tetapi ada takdir yang bisa dirubah dengan doa-doa kita. Dengan kita memohon kepada Allah, tadarru, khusyuk, akan bisa gitu loh. Bisa dirubah. Apalagi kemudian kita memohon itu dengan memantaskan diri dengan apa yang kita minta. Apa seperti apa ya? Saya pengen kaya. Kerja sing ngempeng. Oh iya. Iya kan? Memantaskan diri. Tidak kemudian doa Gusti aku pengen uripku ki penak, duwite akeh, lungguh kipas-kipas duit teko dhewe. Ya dadi bakul sate. Iya kipas-kipas sih bener. Iya, duitnya teko dhewe bener. Tapi tetap ada usaha. Nindi. Maksudnya gini, yuk kita memantaskan ada ikhtiar yang
kita lakukan agar kita itu pantas gitu loh. Ya. Mendapatkan apa yang kita minta nggih. Iya. Contoh ya. Ini bagian dari tahatus bin nikmah. Alhamdulillah kemarin saya dapat beasiswa untuk melanjutkan S3, pembiayaan S3. Alhamdulillah. Ya. Itu kenapa? Nggih. Karena saya mengajukan. Karena syarat-syarat saya penuhi. Saya lengkapi berkas-berkasnya, saya upload, kemudian doa. Iya. Di samping doa, saya juga kebetulan ya, kenal dengan panitianya. Orang dalam. Setelah saya daftar, Pak, saya daftar ini, gitu kan, proposal. Dan alhamdulillah terjawab. Alhamdulillah ya. Dan sebetulnya itu hari Sabtu itu sudah diadakan tes wawancara, seleksi berkas, lolos. Alhamdulillah. Karena memang berkas-berkasnya sesuai, semuanya terpenuhi, lolos. Hari Sabtu itu wawancara. Saya nggak tahu kalau hari Sabtu itu wawancara. Kemudian di WA oleh panitianya. Di hari itu juga? Di hari itu juga, sorenya tapi. Ini Bapak jadi melanjutkan nggak? Hari ini sebetulnya ada tes wawancara, tapi Bapak nggak hadir. Kalau berkenan besok masih ada lagi. Akhirnya yes, saya berangkat. Hari Ahad saya berangkat ke Semarang. Tes wawancara, tes tahfidnya, kemudian wawasan kepesantrenan. Karena memang ini kebetulan programnya Pemprov Jawa Tengah, Gus Yasin. Itu beasiswa untuk santri dan pengasuh pesantren. Jalurnya lewat pesantren. Lewat pesantren. Artinya kan saya sudah memantaskan diri, gitu kan, sebagai pengasuh. Iya. Kemudian juga syarat-syarat sudah saya penuhi. Itu memantaskan diri. Dipanggil wawancara juga hadir, gitu loh. Ya walaupun ya sangat-sangat subjektif gitu loh. Iya. Asalnya yo liki wong pinter ki kalah karo wong bejo. Wong bejo kalah karo wong jero. Benar. Sudah diakui hal itu. Apa meneh wong iki pinter bejo yo jero. Komplit. Jalan mulus ya ini. Memantaskan diri lah ya. Saya WA, saya gimana hasil wawancara kemarin? Aman gitu. Alhamdulillah kita iki sinyal kita. Dan keputusannya besok harinya. Alhamdulillah. Hari Seninnya. Ya enggak sih, jeda beberapa hari pengumuman lolos. Alhamdulillah. Aman berarti S3-nya. Aman alhamdulillah. Ya sik tepuk sih. Tapi paling enggak kan ada keringanan lah. Ada keringanan alhamdulillah. Ya. Itu namanya doa ikhtiar memantaskan diri untuk mendapatkan beasiswa gitu loh. Ya, sama gitu loh. Ketika kita berdoa ingin Gusti tahun ini umroh Gusti gitu loh. Ya nabung gitu loh. Nabung, ojo ring kuburan. Dan kalau nabungnya di mana? Pak Yai lebih ngerti. Iya. Iya, umrohnya di mana ya lebih ngerti. Ya Al-Fairuz. Baik. Nah ini ngomong-ngomong nabung dan umroh ini ya, ada yang tanya kaitannya seperti itu sih. Dari Mas Dona, ini gabung lagi di Poncol. Mas kok Dona sih? Iya, nggak tahu ini namanya siapa, tapi panggilnya Mas Dona. Mas Dona. Kan mungkin nama lengkapnya Maradona ya. Oh iya. Mas Dona di Poncol. Nih maaf Pak Yai, dia ini Mas Dona menanyakan bedanya BMT sama BTM niku nopo? Atau sistem syariahnya aja yang beda atau gimana? Loh, jelas beda tuh ya. Nah, apa ini Yai? BTM dan BMT. BMT kan beda itu. Iya, letak hurufnya dari beda. Dari namanya juga beda. Iya kan? Betul sih. BMT dan BTM. Aduh, kalau BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah, iya kan? Kalau BMT Baitul Mal wa Tamwil, gitu loh. Ya,
itu perbedaan dari sisi kepanjangannya, akronimnya, ya. Akronimnya sudah berbeda. Tetapi itu sama-sama lembaga keuangan, lembaga keuangan, sehingga ya sama seperti layaknya koperasi yang lain. Tinggal konven apa syariah gitu loh. Itu nanti yang membedakan. Dari konsen apa yang konvensional atau syariah? Saya Pak Utang gitu. Iya. Mungkin udah punya niatan buat umroh, jadi memantaskan diri untuk utang dulu. Begitu ya, Inge. Baik. Udah jam 9 lebih nih ya. Tadi mulainya juga jam ya lebih ya. Tambah lagi juga boleh deh. Boleh, monggo silahkan. Nyantai aja. Sampai jam 10 juga boleh ya. Sampai jam 10 monggo silahkan. Mau kita membahasnya tentang Rasulullah. Artinya ketika kita ingin hidup kita terarah, itu ya kita tetap harus menjadikan sosial media kita, dunia sosial kita itu tetap dalam rambu-rambu yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mengolok-olok orang lain, kaum lain. Kalau ngirim kolok nggak apa-apa, nggak apa. Tapi kalau mengolok-olok itu nggak boleh, gitu loh. Ya, karena pada hakikatnya ketika seseorang mencaci maki orang lain, itu sama dengan melecehkan Tuhan, melecehkan Allah. Kenapa? Karena kita ini diciptakan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu bukan produk gagal, itu bukan loh. Ya. Tetapi fi ahsani taqwim. Jadi ketika kita mengejek orang lain, sama saja kita mengejek penciptanya. Kita ngunek ke anak wong yang ikut jengkel bapaknya. Betul. Iya kan? Artinya kita tidak boleh kemudian di dalam sosial media itu mengolok-olok orang lain, meskipun sudah benar-benar salah, ya kan? Ngupas kulit bawang sekilo 700.000. Saya juga pengen itu. Saya juga lagi cari info lowongannya. Cuman kan itu sudahlah ya. Artinya tidak usah kemudian dikembangkan segala macam. Itu kan mengolok-olok, bagian dari mengolok-olok. Artinya manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa, gitu loh. Ya, tempatnya salah dan lupa, apalagi kemudian usia sudah berapa, gitu loh, mbok disadari, gitu loh. Ya. Tapi itu justru jadi olok-olok dan banyak yang tertawa karena hal itu, gitu loh. Kalau menasehati modelnya seperti itu ya siapapun bisa, gitu loh. Tapi kan bukan seperti itu yang diharapkan nasehatin itu. Nasehati itu tidak sampai membuka aib seseorang. Jabrul khatir. Gini loh, tak uturi, sampan mau kisalah, gitu loh. Jadi tidak di hadapan orang lain. Dan ini juga sudah Allah berikan contoh. Kaumnya Nabi Musa, kaum Yahudi dulu, itu pernah mengalami paceklik, hujan gak turun, kemudian gersang. Nabi Musa bermunajat dengan kaumnya, mohon kepada Allah, minta turun hujan, enggak turun hujan. Wirang kan? Diragukan ini nanti. Gusti, bu ojo titik aku firang Gusti, turun ke hujan Gusti. Anda turun juga. Tetap nggak turun juga. Tetap nggak turun juga. Kemudian akhirnya karena Nabi Musa munajat,
Gusti, mbok turunkan hujan Gusti. Musa, di antara umatmu ada satu orang laki-laki yang melakukan dosa. Iya. Kalau orang itu mau bertobat, maka aku akan turunkan hujan. Kumpulkan lagi, akhirnya besoknya ayo kita munajat lagi, sholat istisqa. Itu sholat istisqa ding. Nah, pokoknya mau munajat lah, munajat mohon kepada Allah. Setelah berdoa segala macam, Nabi Musa khutbah. Ini kondisi seperti ini akan terus berlangsung. Meskipun saya yang memimpin doa sebagai nabi, tapi tidak akan dijawab oleh Allah, tidak akan dikabulkan oleh Allah, kecuali di antara kalian ini ada yang melakukan dosa. Kalau orang itu taubat, saya mohon tobat, mohon ampun kepada Allah agar doa-doa kita diibadah. Akhirnya ada satu orang yang kroso. Gusti, nek aku ngaku aku sing lakoni maksiat, Wirang ya. wireng Gusti. Tolong Gusti, aku tobat saiki Gusti. Aja diwirangke aku Gusti, tutup aibku Gusti. Akhirnya turun hujan, Nabi Musa senang bersama umatnya. Nabi Musa tanya, Gusti, orang itu berarti sudah bertobat, tunjukkan kepada aku Gusti. Aku ingin memberikan selamat, aku ingin bergembira atas taubatnya. Musa, iki nglakoni maksiat tak tutup loh. Lah dong iki tobat mosok tak buka. Iya. Gitu loh. Konangan ya. Konangan. Nah, ini namanya jabrul khatir. Menutup hati yang sudah patah. Gusti, aja dibuka Gusti, aku tobat saya ke Gusti. Gitu loh. Iya. Akhirnya memang turun hujan dan Nabi Musa sangka senengnya kan pingin ngerti, iya kan? Alhamdulillah turun hujan, sapa Gusti? Nggak dibuka gitu loh, nggak dikasih tahu gitu loh. Itu namanya jabrul khatir, menutup kesalahan aib seseorang. Dan itu sudah sangat jarang ini. Jabrul khatir itu ada aib sedikit langsung dibuka di sosial media gitu loh. Bahkan belum tentu salah itu sudah kena imbasnya gitu loh. Ada pernah kiai mana yang kemudian dituduh melakukan pelecehan, Yaimin, sudah kadung di masa, dihakimi masa, kemudian ternyata tidak terbukti melakukan pelecehan gitu loh. Ini kan kasihan gitu loh. udah kena dakwaan ya. Iya. Nah, hal-hal semacam ini Rasulullah itu juga sering gitu loh. Ibadah jabrul khatir namanya, ya. Jadi ada fuqara muhajirin, orang-orang fakirnya kaum muhajirin itu sowan kepada Kanjeng Rasul. Mereka enak bisa menambah pahala yang lebih dari kita, karena mereka miskin. Mereka sholat bareng kita, mereka puasa juga bareng kita. Ketika kita tidak mampu sedekah, mereka masih bisa nambah ibadah sedekah dengan harta mereka. Sementara kita nggak bisa. Tolong sih Kanjeng Nabi gitu. Biar tidak jomblang gitu loh bahasanya. Biar sama-sama ini. Biar sama-sama. Akhirnya Rasulullah apa? Loh, bukannya Allah itu sudah memberikan bahwa tasbih yang kalian baca, tahlil yang kalian ucapkan, takbir, tahmid, itu juga sedekah. Kalian amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga sedekah. Bahkan wa fi bu'atikum sedekah. Berduaan, bergaul suami istri, itu sedekah. Gitu loh. Ini apa? Agar mereka itu tidak putus asa, tidak kemudian menangkai, nggak seperti itu gitu loh. Ada solusi. Nah itu jabrul khatir.
pernah sekali Rasulullah ada yang memberikan anggur. Anggur biasanya Rasulullah ketika ada sahabat yang memberi hadiah, itu pasti sahabat lain ikut kebagian semua gitu loh. Nah, ini sahabat ini nunggu kok entek ke dewe. Para tekan gini. Iya. Dan itu Rasulullah makan itu wajahnya juga sumeh gitu. Akhirnya ketika yang majelisnya sudah bubar, sahabat-sahabat inti itu tanya, Kanjeng Rasul, kok tumben? Ora kok biasane iki. Ora kena biasane iki. Ora tekan kene ra apa. Saman pengen ngerti kenapa tak pangan aku kabeh? Kecut nggih. Bener ada rasan kecute. Aku kuatir nek sampean tak begini metu ucapan-ucapan sing nyakiti sing ngeki. Gitu. Mangane tak pangan aku kabeh. Ben aja nyakiti sing ngeki gitu lho. Soale nek tambang-tambang Mesti. sak kecap ki. Iya, enggak enak sama yang ngasih. Apa meneh dibangun merem-merem sing ngeki mesti kecut kecok. Iya. Nah itu bagian dari Jabrul Jabrul Khawatir gitu loh. Nah, iya. Orang malah ala apa kumpulan kecut. Wedang ya ora ngalor nang itu manis ora. Malah teo sithik ana mangke koyo jaran segala macam. Omongan-omongan. Itu biasanya lambe-lambe kudungan biasanya. Berarti di sini enggak ada yang kudungan ini. Biasane. Oke, ini udah ini nih lewat jauh nih ya. Ayo jauh. Terakhir ya. Oke. Ini agak serius. Ketika Rasulullah hadir di hadapan kita, kadang karena dosa-dosa kita hanya bisa melihat dari kejauhan. Rasulullah mengadakan majelis di masjid, kita hanya bisa dempis di belakang tiang melihat dari kejauhan karena dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk bertemu manusia yang agung. Di dalam kasidah dikatakan laukana bainanal habib ladanal qasi wal qarib. Andaikan hadir di tengah-tengah kita Rasulullah, maka yang jauh akan mendekat, yang dekat akan merapat. Semuanya minta ibatin qablal maghrib taliban kurbal habib. Dari tanah Madinah, Taibah ya, sebelum hilang maka banyak yang akan mengharapkan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikurbihin nafsu tatib, dengan dekat kepada Rasulullah hati kita ini akan selalu merasa enak, merasa nyaman, merasa ada spiritual, ada angin kesegaran surgawi yang entah bagaimana mengusap sukma kita, menghadirkan ketenangan dalam hati kita. Watatullah fayujib, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Anwaru toha la taghib, cahaya Rasulullah tidak akan hilang. Balighna liqahu ya mujib, sampaikanlah atau anugerahkanlah kepada kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kita ingin berjumpa? Karena di dalam di dalam kasidah marhabanan itu sering dikatakan dalam kasidahnya
atau mahalul qiyam. Man ro'a wajhahu yas'ad. Barang siapa melihat keindahan wajahnya, maka dia akan bahagia. Karena memang tidak ada wajah yang lebih indah daripada wajah Rasulullah. Wa ajmalu min kalam tarakattu aini. Mataku ini tidak pernah melihat wajah yang lebih indah daripada Rasulullah. Wa atyabu min kalam talidin nisa'u. Tidak ada sosok yang pernah dilahirkan lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan suci dari segala dosa, segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu. Ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seolah-olah diciptakan seperti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berdoa, dan di dalam mahalul qiyam itu juga Rabbi faj'al mujtama'na. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini ghayatu husnil khitami, yang menjadi tujuannya adalah kebaikan di akhirnya, husnul khatimah. Wa'tina ma qad sa'alna, dan berikanlah apa yang kami minta, min atayakal jisami, dari pemberian-pemberianmu yang besar, wakrimil arwaha minna, dan muliakanlah ruh-ruh kita, bilika khairil anami, dengan bertemu manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik. Wablighil muhtara anna, dan sampaikanlah orang-orang terbaik kami, min sholat wablalil muhtara anna, dan sampaikanlah kepada orang yang mulia di antara kami, min sholatin wa salami, salam kita, sholawat kita kepada Rasulullah mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang-orang yang ingin melihat di dalam kasidah itu juga sudah disampaikan, faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengharapkan syafaat Rasulullah, berbanyaklah sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih. Wahai orang-orang yang rindu dengan keindahan wajah Rasulullah, berbanyaklah sholawat dan salam kepada Rasulullah. Wa ya man yakhtubu lisalahu yaqadatan wa manama. Wahai orang-orang yang menginginkan melihat Rasulullah baik dalam kondisi jaga maupun kondisi tidur, berbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bahasa cinta. Ketika orang cinta kepada orang lain, itu tidak perlu dalil. Maulid Nabi nggak perlu ditanyakan dalilnya, karena itu cinta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, oke. Baik, terima kasih sekali lagi ya untuk malam hari ini, dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjut lagi di lain kesempatannya ya, nggih, dan tetap diberikan kesehatan. Amin. Baik, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah bergabung dari awal tadi. Kita akhiri untuk Osa Islam sampai di sini dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam.